wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak menjadikan puji dan syukur kehadiratillahir Rabbi, bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi kehidupan ini dan sekaligus beribadah padanya. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah ini, mari kita mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah maupun ayat qauliyah. Dalam hal ini kita akan mengungkapkan yaitu tentang rahmat Allah. Nah, rahmat Allah atau maha pemurahnya Allah. Ya. Di sini ada rahmat itu adalah pemurah. Ya. Tapi kalau hanya rahmat hungkul itu maha pemurah. Tapi karena di sini ada rahmat sopandi, berarti sopandi yang maha pemurah. Sopandi yang pemurah, tidak pakai maha. Ya. Makanya tidak boleh nama Allah hungkul, Hamid. Nah, harus ada Abdul Hamid atau Abdul Rahman, ya rahmat. Nah itulah. Nah baiklah, untuk pemurah Allah ini, ya Allah memang maha pemurah, ya di samping memberikan karunia kepada kita yang tidak pernah kita minta, ya baik berupa material, imaterial di dunia ini, tapi juga Allah maha pemurah untuk kehidupan di akhirat kelak. Maha pemurah sekali. Di antaranya yaitu kalau kita ingin berbuat jahat, ya, ingin berbuat jahat, kemudian berbuat jahat, itu balasannya adalah 1 kali kejahatan itu. Tapi sebaliknya kalau kita tidak jadi, ya kalau kita berniat ingin berbuat jahat, kemudian tidak jadi, malah Allah memberikan pahala 1 kebaikan. Nah, sebaliknya juga kalau kita bahkan berniat berbuat baik, ya berbuat baik, tetapi tidak jadi berbuat itu, Allah akan memberikan 1 kebaikan. Nah itu dengan ketidakjadiannya kita berbuat baik, maka Allah memberikan 1 kebaikan. Tapi kalau malah melakukan kebaikannya, itu Allah memberikannya pahala 10 kali lipat, bahkan lebih dari 10 kali lipat, bukan sampai 700 kali lipat, tergantung amal buatannya. Nah itu pemurahan Allah. Allah maha murah. Kalau kita di dunia ada orang yang mencoba-coba ingin membunuh kita, tidak jadi, tetap ada percobaan pembunuhan, itu ada hukumannya. Itu di dunia, ya. Tapi Allah tidak, ya, maha memberikan pahala, itu kemurahan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman di dalam sebuah diskusinya yang bunyinya, Ida hamma abdi bisayatin falam ya'malha faktubuha hasanah. Kata Allah kepada malaikat sebagai pencatat, ya, apabila seorang hambaku, ya, ingin membuat kesalahan, hama itu artinya berencana, ya, ingin berbuat kejahatan, tetapi lam yama tidak melakukannya, itu tidak jadi, ya, maka tulislah Allah 1 hasanah, yaitu 1 kebaikan. Wa in amiliha faktubuha lahu sayatan. Tapi kalau ternyata dia mengerjakan kejahatan itu, maka tulislah 1 kejahatan itu. Jadi tidak dilipat gandakan. Kalau kebaikan dilipat gandakan. Fa in tabu famha anhu. Apabila dia ternyata tobat, ya, maka hapuslah kejahatan itu. Ya. Itu murah
kemurahan Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan akhirat kelak. Kemudian wa idza hamma abdi bihasanatin falam ya'lamha faktubuha hasanah. Nah, apabila seorang hambaku kata Allah berencana untuk berbuat baik tetapi tidak melaksanakannya, maka faktubuha hasanah, maka tulislah malaikat itu satu kebaikan. Dia ingin berbuat baik, ya udah niat, tapi ternyata tidak karena satu hal, mungkin itu karena ada hal-hal yang lain. Fa in amalaha faktubuha bi asrotin amsalaha. Apabila dia mengerjakannya, maka tulislah malaikat, yaitu 10 ganda, 10 lipat. Illa sabi'atin dipin, sampai 700 kali lipat. Ini terbukti juga di dalam ayat surat Al-Baqarah 126, itu masalah ini pikir amal sabatan dan sebagainya. Karena salihabati amal sabana sulumatin mi'atan habbah. Nah, itu kalau itu adalah infak, ya. Dan selanjutnya ini hadis riwayat yang lain, itu tadi riwayat Ibnu Hibban, ya. Ini riwayat Bukhari, Muslim, dan hadis dari Abu Darda, ya. Idahama abdi sayatin fala yaktubuha alaiha. Apabila seorang hamba bermaksud untuk membuat kejelekan atau keburukan, kejahatan, fala taktubuha, jangan dulu engkau tulis, jangan dulu tulis, maka tulislah satu dosa saja, gitu ya. Itu maksudnya, ya. Fa'in amaliha faktubuha sayatan, apabila mengerjakan dosa itu tulis, adalah fa'in amalaha sayatan, maka tulislah satu kejahatan tadi. Kalau tadi jangan dulu tulis kejahatan itu, maka sekarang kalau jadi nulis baru tulis. Wa idahama bisa sanatim falam ya'lamaha faktubuha hasanah. Apabila seorang hambaku bermaksud untuk berbuat baik, ini hampir sampai tadi, ya, dunia redaksinya, falam ya'lamaha faktubuha hasanah, maka tulislah baginya itu walaupun tidak mengerjakannya adalah satu kebaikan. Wa idza amaluha faktubuha asron. Nah, itu tadi dia. Ada lagi satu hadis lagi, ini hadis ibarat dari Ahmad Muslim, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya rabbi dzalika abdu yuridu an yaqbalu sayyah. Berkatalah seorang malaikat, ya Rabb, ya Tuhan kami, ya, itu ada hambaku Cina yang akan berbuat kejelekan, kejahatan, pada engkau mengetahuinya, wa huwa absarun, engkau melihatnya. Qala urkubuhu fa in amaliha faktubuha lahu bimisliha. Jangan amatilah kau olehmu, malaikat, fa in amali, apabila dia mengerjakannya sampai mengerjakannya, maka tulislah adalah satu kali saja. Wa in taraka tubuhu hasanah, apabila dia ternyata tidak jadi mengerjakannya, maka tulislah adalah satu kebaikan. Ini adalah sebuah firman Allah yang dalam hadis qudsi, ya. Dan ini memang manusia di dunia ini itu, ya, termasuk kita semua, ya, tidak seorang pun, ya, Pak Hade, yaitu mempunyai 6 kecenderungan, ya, termasuk saya mungkin, ya. Pertama adalah hadisun nafsi, yaitu lintasan batin. Dalam hati itu lintasan akan mengerjakan itu, baru lintasan itu, ya. Kedua ada yang hajis, yaitu suara hati lebih kuat daripada bersatu tadi, suara hati. Yang ketiga adalah khatir, yaitu lebih
menonjol lagi dari yang kedua tadi. Itu cenderungan ya manusia untuk. Nah yang keempat alhamu yang tadi ya, alhamu itu kecenderungannya kecenderungan ada unsur-unsur kepastian namun ragu untuk melaksanakannya. Itu hama ya, hama. Yang kelima al-ajmu, alhamu itu pelaksananya lebih kuat daripada alhamu, yaitu rencananya itu ya. Dan yang keenam adalah al-jajmu, yaitu tidak ragu lagi untuk melakukan hal itu. Nah itu menurut para ulama yang 1 sampai nomor 3 itu belum dikenakan hukum. Tapi yang maksud tadi itu adalah 4 sampai 6 tadi ya, 4, 5, 6 itu yang disebut dengan bermaksud untuk melakukan itu. Nah, jadi kalau saja selintas belum termasuk hukum. Nah, maka dari itu ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita itu untuk menjaga amal-amal kita. Dan saya juga kadang melihat ya, karena ada yang disebut dengan reuni ya. Reuni ya saya setuju dan tidak setuju ya, itu reuni. Dalam reuni ini kadang-kala kalau apapun itu kalau sudah diprogramkan ya setiap sekali, itu lama-lama akan ada niat-niat yang kurang baik ya, kurang baik. Seperti karena kita awalnya mungkin punya kenangan dengan si A ya, dengan karena reuni pertama belum apa-apa, belum kedua mungkin sudah ada hal-hal yang ini dengan orang yang pernah kita memori kita sudah pernah ada di situ. Maka dari itu lebih baik adalah silaturahmi saja dan tidak usah ditentukan programkan seperti reuni tanggal sekian, itu yang tidak sedikit ya dari luar sana itu yang ternyata berbuat maksiat ya dari awalnya dari reuni itu. Maka itu bisa saja mungkin yang saya sampaikan. Mungkin ada 12 menit. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi saya sendiri dan bagi kita ibu bapak yang ada di sini. Aku qouli hada, astagfirullahi walakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.